Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali kalian. Coba diperhatikan matematikanya. Kita sudah selesai ya ujian PTS. Sekarang kita masuk ke bab yang baru ya, yaitu bab persamaan garis lurus di halaman 135. Bisa dilihat bukunya halaman 135 ya, persamaan garis lurus. Nah, jadi di persamaan garis lurus ini kita akan belajar yang pertama yaitu mengenal persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua yaitu menggambar grafik garis lurus ya. Menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Lalu yang ketiga yaitu mencari kemiringan dari sebuah garis lurus. Ya, kemudian yang keempat yaitu mencari persamaan garis lurus. Ya, mencari persamaan dari garis lurusnya. Ya, coba halaman 135 siapa yang bisa yang mau baca? Satu orang ada. Ya, coba kepada Nabi. Bab 4 persamaan garis lurus. Jalan berlomba. Ketika kalian naik mobil, sepeda atau di kendaraan lainnya, tidak pernah melewati jalan yang datar, jalan yang lurus, jalan yang turun, dan jalan yang naik. Jalan yang naik atau turun biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk dilewati kendaraan. Jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Selain jalan, dalam kehidupan sehari-hari banyak benda yang merasa jadi tingkat kemiringannya. Misalnya tangga, berada gedung bertingkat dan terlibat dengan cermat dan teliti tingkat kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk manusia. Seorang arsitek merancang tangga dan jalan sekian dengan memperhatikan kemiringan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Tempat parkir pun demikian. Jika tempat parkir terlalu miring, tidak aman bagi pengendara maupun mobil. Dalam hal ini kalian akan mempelajari cara menghitung kemiringan garis baris, cara menggambar grafik garis lurus, dan juga persamaan garis lurus, Ya, jadi itu ya, sedikit dijelaskan gambaran dari aplikasi ataupun pemanfaatan dari materi persamaan garis lurus ini dalam kehidupan sehari-hari. Intinya ya, kita dipelajari lebih lanjut ya kan. Ya, jadi banyak digunakan dalam bangunan ya. Seperti itu. Baik, pertama sekali sekarang kita akan masuk mengenali bentuk umum persamaan garis lurus ya. Ya, dari persamaan garis lurus ini, ya, setiap persamaan yang jika dia digambarkan grafiknya akan berbentuk garis lurus. Ya, itu yang disebut dengan persamaan garis lurus. Dan
mengenalinya, apa ciri-ciri dari persamaan tersebut yang jika digambarkan grafinya akan berbentuk garis lurus. Ciri-cirinya yaitu pangkat variabelnya, ya kan, tanpa berkaitan pangkat yang mana yang disebut dengan variabel, ya, pangkat variabelnya tidak lebih dari 1, ya. Jadi setiap persamaan yang pangkat variabelnya tidak lebih dari 1 itu jika digambarkan ke dalam grafik akan berbentuk garis lurus, ya, sehingga persamaan tersebut disebut dengan persamaan garis lurus, ya, atau secara umumnya dibuat seperti ini. Y sama dengan mx ditambah c, ya. C itu adalah konstanta, ya, ataupun nilai yang sudah diketahui, ya. Ini yang disebut variabel, kan? Variabelnya itu x dan y, ya. Di dalam cara dengan lagi m ini disebut sebagai apa? Koefisien dari x, ya, ataupun di sini nanti m sebagai pemilingannya. Jadi koefisien dari x itu adalah nilai dari pemilingan dari persamaannya nanti. C itu yaitu konstanta, ya. Contohnya apa? Apa bisa menyebutkan contohnya? Tadi kita sebutkan bahwa persamaan garis lurus itu yaitu setiap persamaan yang pangkat variabelnya tidak lebih dari 1. Contohnya gimana berarti? Contohnya misalkan kita buat Y sama dengan 3x tambah 1. Di sini bisa tambah bisa kurang, ya. Bisa C nya bisa bernilai negatif. Contoh yang lain berapa? Apa contoh yang lain? Berapa mulai? Minus 2x, Y sama dengan minus 2x kurang 1. Ya, itu juga termasuk persamaan garis lurus. Minus 2x kurang 1. Yang lain? Misalkan Y sama dengan 4x kurang 2, ya kan? Kalau Anda tulis seperti ini, 4x kurang 2 kurang Y sama dengan 0. Ini juga termasuk persamaan garis. Ini kan contohnya yang ini, ya. Hanya saja Y nya tidak berdekatan, ya kan, garis itu ya sama dengan 0. Nilai ini juga disebut sebagai persamaan garis lurus, ya. Jika digambarkan grafiknya nanti akan berbentuk garis lurus, ya. Seperti itu, ya. Dan contoh-contoh yang lain yang banyak yang pangkat variabelnya sama dengan 1, itu disebut dengan persamaan garis lurus, ya. Sekarang kita coba menggambar grafik garis lurus, ya. Gambar grafik persamaan garis lurus, ya. Jadi untuk menggambar grafik persamaan garis lurus, kita minimal membutuhkan 2 titik, ya. Mencari 2 titik dari persamaan ini.
mencari dua titik atau koordinat dari persamaan garis lurusnya. Ya, setelah kita dapat dua titik, kemudian dengan menggunakan roll kita dapat tarik garis lurus dari kedua titik tersebut. Ya, minimal dua titik, lebih dari dua titik maka lebih bagus. Ya, maka akan gambar kita akan lebih akurat dia. Ya, sekarang coba kita cari yang ini. Y sama dengan 3x tambah 1. Bagaimana gambar grafik dari Y sama dengan 3x tambah 1 ya? Y sama dengan 3x ditambah 1. Gimana gambar grafiknya? Berarti tinggal kita cari dua titik. Ya kan? Titik itu artinya apa? Yaitu x, y-nya ya. Yaitu kita buat seperti di buku antum, lihat di halaman berikutnya. Di buku antum dibuat seperti ini. Ya. Dibuat dalam bentuk tabel. Yaitu dibuat nilai x, nilai y, kemudian ini koordinatnya x, y. Ya. Kita ambil nilai x sembarang. Misalkan kita ambil berapa? Misalkan kita ambil 2, x-nya 2. Berarti y-nya ini berapa? Kita masukkan nilai x sama dengan 2 ke dalam persamaan y sama dengan 3x tambah 1 ya. Berarti kita y-nya berapa? 3 dikali, ganti x-nya sama dengan 2. Ini kan sudah dapat kita nilai x-nya sama dengan 2. Berarti 3 dikali 2 ditambah 1. Y-nya berapa ini? Y-nya sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7 ya. Seperti itu. Ya, kita dapat Y-nya sama dengan 7. Berarti koordinatnya ataupun titiknya yaitu berada di 2,7 ya, berada di titik 2 di x dan titik 7 di y ya, gitu dia. Baru kita ambil lagi, misalkan x nya kita ambil berapa, misalkan kita ambil di titik 0 biar apa nanti ya, 0. Berarti y nya berapa ini? Tinggal kita ganti nilai x sama dengan 0 ya kan, ke dalam persamaan ini. Berarti 3 dikali 0 ditambah 1 sama dengan berapa ini? 0 ditambah 1 sama dengan 1 ya. Berarti dapat nilai y nya sama dengan 1. Berarti koordinatnya yaitu di 0,1 ya, x, y 0,1 ya. Ya, minimal 2 titik kita cari. Coba kita cari yang lain biar lebih akurat dan gambarnya. Kita cari misalkan untuk x nya sama dengan minus 1. Berarti y nya berapa? Y sama dengan 3 kali minus 1 ditambah 1 ya kan. Berarti berapa? Minus 3 kali minus 1 minus 3 tambah 1 berapa ini? Minus 2 ya. Dapat y nya sama dengan minus 2, yaitu berarti koordinatnya sama dengan 0 ya, minus 1, minus 2 gitu ya. Bisa kita cari titik-titik yang lain. Kita coba cari satu lagi, minus 2. Kita sama dengan minus 2. Berarti y nya berapa? 3 kali minus 2 ditambah 1 ya. 3 kali minus 2 minus 6 ya, tambah 1 sama dengan minus 5 ya.
Nanti dapat lagi satu titik lagi, yaitu minus 5, yaitu koordinatnya titiknya berada di minus 2, minus 5. Gitu ya. Dari sini udah bisa kita gambar grafik dari persamaan ini. Ya, sudah bisa kita gambar grafiknya. Yang ini sudah ditulis. Coba ditulis dulu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Yang ini udah ya. Coba kita gambar grafik dari titik-titik yang sudah kita dapat ya. Itu udah kita dapat 4 titik ya. Kita tinggal gambar koordinat kartesisnya. Koordinat kartesis itu terdiri dari garis vertikal, yaitu garis Y ya. Kemudian garis X-nya yaitu garis yang mendatar atau horizontalnya disebut sebagai garis X-nya ya. Kemudian untuk menggambar grafik koordinat kartesius di sini ya harus sama jaraknya setiap titik ya. Antum menggunakan roll ya, gunakan roll, setiap titiknya harus sama. Kemudian juga ke sini harus sama jaraknya biar gambarnya nanti benar ya. Itu dia. Ya kan? Di sini yaitu 1 ya, 2, nilai X-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya kan? Kemudian di sini nilai X negatif, di situ positif, di sini negatif. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 dan seterusnya ya. Kemudian di sini untuk Y sama dengan